Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segenap nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Nikmat yang beragam, nikmat yang banyak, melimpah ruah, hingga kita tidak mampu menghitung satu demi satu. Maka dengan nikmat-nikmat yang sedemikian banyak, wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita bisa menunaikan amalan-amalan yang menjadikan diri kita, menjadi sebab diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agama yang mulia ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menebar kebaikan,
agama yang mulia ini mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu berbuat kebaikan, tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan untuk segenap umat manusia dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya, hadis dari sahabat yang mulia yaitu Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang beriman, untuk berbuat ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu ini bisa bentuknya manusia, artinya berbuat baik kepada sesama manusia. Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu ini bisa dalam bentuk hewan. Artinya kita berbuat baik kepada hewan, kepada binatang. Kemudian kita wajib berbuat baik ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa bentuknya pohon, bisa bentuknya gunung, bisa bentuknya benda-benda mati seperti batu, tanah, air, atau yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menekankan, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan rincian, sedikit rincian. Segala sesuatu itu apa? Disebutkan oleh beliau, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh. Membunuh apa maksudnya? Yaitu melakukan eksekusi terhadap terpidana mati. Ya, misalnya kalau dalam pemerintahan Islam, dalam hukum qisas misalkan. Atau di negara kita, ada orang yang setelah diadili di pengadilan, setelah mengajukan ke mahkamah banding, tetap juga ya, hukumannya hukuman mati. Bahkan telah mengajukan kepada presiden, mengajukan untuk mendapatkan ya, istilahnya syafaat atau grasi, ya,
sehingga diampuni misalnya, dibatalkan hukumannya. Ya, presiden pun tidak mengabulkan. Tetap hukuman mati itu harus diberlakukan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, maksudnya melakukan eksekusi, ya, melakukan eksekusi terhadap terpidana mati, fa ahsinu al-qitlah, maka ya, cara mematikannya itu, cara membunuhnya itu, ya, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Ya, ya. Jangan dicincang-cincang dulu, ya, dipotong tangannya dulu, tangan kanan dulu, tangan kiri dulu, kakinya, itu namanya penyiksaan. Tetapi eksekusi, ya, eksekusi yang mematikan, ya, sehingga tidak, ya, menyisakan, ya, perbuatan zalim kepada terhukum atau terpidana mati. Itu kalau terhadap manusia. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza dzabhtum. Ini terhadap hewan. Fa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih. Ya. Fa ahsinu adz-dzabh. Maka perbagus, ya, secara ihsan adz-dzabha, engkau menyembelihnya. Lakukan penyembelihan itu secara ihsan, secara baik. Ya. Bagaimana cara yang baik? Kata Nabi SAW kepada hewan sembelihan ini, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya kalian, ya, menajamkan mata pisau kalian. Ya. Mata pisau itu pisau yang ada di tipis ujungnya ini nih, tajamkan. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan syafrah. Dipertajam, ya, mata pisaunya ini. Wal yurih dzabihatahu. Wal yurih dzabihatahu. Dan perlakukan hewan itu benar-benar dengan baik. Baringkan hewan itu dengan baik. Pegang baik-baik hewan itu. Ya. Jangan sampai kemudian, ya, menjadikan hewan itu tersiksa. Dalam hadis ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik untuk selalu berbuat baik. Bahkan kepada orang yang terpidana dengan hukuman mati. Orang ini kan jahat berat. Berarti orang ini jahat sekali. Hukumannya aja hukuman mati. Berarti jahat sekali orang ini. Tapi tetap harus, ya, kalau mau mengeksekusi tetap harus dengan cara yang ihsan, cara yang baik. Tidak lantas menghukumnya itu sebagai balas dendam. Oh, ini pembunuh sekian orang, ini harus disiksa dulu. Tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tetap harus, ya, menghukumnya dengan cara yang baik. Karena menghukum itu bukan membalas dendam. Ya. Menghukum itu bukan membalas dendam. Ya. Demikian juga kepada hewan. Kita diperintah untuk berbuat baik. Ya. Terutama ketika kita menyembelih misalnya. Ya. Ditajamkan pisaunya, jangan sampai pisau itu tumpul sehingga hewan merasa kesakitan, ya, ketika disembelih atau merasa tersiksa.
Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Kita pun diperintah untuk berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, juga dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya, kitab Sahih Muslim. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yagrisu gharsan au yazra'u zar'an." Tidaklah seorang muslim menanam satu pohon, fayakulu minhu, kemudian dari pohon itu tairun au insanun au bahimatun, fayakulu minhu, tidaklah dari pohon tersebut burung, manusia, dan bahimah, hewan ternak atau hewan yang hidup di sekitar pohon itu, kemudian ikut makan. Ada kambing ikut makan daunnya. Burung datang, di situ ada makanan untuk burung, entah serangga, entah semut, entah apa. Manusia ada pohon tersebut, ikut menikmati di hari yang terik panas. Daun pohon tersebut rindang, digunakan oleh manusia untuk berteduh. Karena pohon dengan daun yang rindang hijau akan menghasilkan melalui proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen, yang oksigen itu dihirup oleh manusia, menjadikan manusia itu merasa sejuk, segar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon, dan pohon itu bisa untuk burung, manusia dan lain sebagainya memanfaatkan pohon itu. Burung bisa makan dari apa yang ada di pohon tersebut. Tidaklah seorang muslim menanam pohon itu illa kana lahu bihi shadaqatun, kecuali bagi muslim yang menanam pohon tersebut, ia telah melakukan sedekah. Kalau setiap hari burung itu ke situ cari makanan, sedekah setiap hari. Kalau ada kambing ke situ kemudian makan daunnya, sedekah untuk kambing itu oleh seorang muslim yang menanam pohon itu. Lihat, Islam membimbing umatnya untuk berbuat kebaikan. Hingga burung pun bisa merasakan kebaikan seorang muslim dengan pohon yang ditanamnya. Hingga bahima, binatang-binatang, terkhusus binatang ternak yang ada di sekitarnya pun ikut merasakan manfaat pohon yang ditanam oleh seorang muslim. Maka binatang itu pun mendapatkan kebaikan dari perbuatan seorang muslim. Orang lain berteduh di situ, orang itu pun mendapatkan kebaikan dari amal perbuatan seorang muslim yang menanam sebatang pohon di tempat itu. Itu kalau sebatang pohon, bagaimana kalau 1000 pohon? Bagaimana kalau pohon itu ditanam di bukit yang gundul, kemudian dengan bukit yang gundul itu pohon tumbuh. Bukit yang tadinya gundul kemudian menjadi hijau. Yang dengan pohon yang semakin tumbuh, daunnya semakin rindang. Ketika hujan turun,
Ya. Air hujan itu tidak langsung tembus ke tanah, tetapi ditahan oleh daun-daunan yang ada di pohon tersebut, sehingga tidak menjadikan tanah yang ada di perbukitan tersebut untuk kemudian jatuh longsor. Berapa nyawa yang sudah diselamatkan? Ya. Artinya apa? Ketika seorang muslim menanam pohon, artinya ia menebar kebaikan. Rasulullah SAW sekian abad yang lalu sudah mendidik umatnya untuk menanam pohon. Ya, bisa dibayangkan, Rasulullah SAW itu tinggal di daerah padang pasir. Tetapi visi ya, nubuah kenabiannya itu ya, bisa dirasakan manfaatnya oleh kita yang hidup di alam tropis seperti Indonesia ini. Sangat relevan sekali apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau pohon itu ditebang, apalagi dengan cara pembalakan liar, apa yang akan terjadi? Gunung yang tadinya hijau, terus tiba-tiba gundul. Ketika hujan deras berhari-hari, tanahnya kemudian pudar satu, akhirnya menjadi longsor. Air semakin banyak terbawa dari atas bukit, kemudian air dan tanah bersatu, menyeret orang-orang di sekitarnya, menyeret binatang-binatang yang ada di sekitarnya, menyeret makhluk-makhluk Allah yang lainnya, sehingga alam kemudian alam pun menjadi hancur akibat dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, yang karena keserakahannya, yang karena ambisi ingin menguasai dunia, ingin menguasai harta sebanyak-banyaknya. Akibatnya apa yang Allah takdirkan terjadi. Ya, saudara-saudara kita yang tidak tahu menahu perbuatan dari orang-orang yang mengambil kayu-kayu gelondongan itu, dampak yang menyedihkan diterima oleh saudara-saudara kita. Rumahnya kena lumpur, masjid musolanya kena lumpur, menyedihkan sekali. Akibat dari nafsu, serakah, ambisi untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu di Sumatera, belum yang di Kalimantan, belum nanti yang di Papua. Habis. Na'udzubillah. Jadi ketika kita membuka pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya untuk selalu menebar kebaikan. Tidak hanya kepada sesama manusia. Tidak hanya kepada hewan peliharaannya. Tetapi kepada tumbuhan, pohon, rumput, bunga-bunga, kumbang, kupu-kupu, dan semua makhluk Allah lainnya. Kita diperintah untuk berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, kecuali
Kalau ada hewan yang membahayakan, boleh kita untuk membunuhnya. Misal ada ular berbisa, ada ular piton, misal ada harimau. Itu lain bab, lain perkara. Tetapi kita dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan. Mewajibkan kepada kita, kaum muslimin, untuk berbuat ihsan ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Kalau kita beli rumah, ya rumahnya dijaga baik-baik. Itu namanya berbuat ihsan. Kalau kita beli sepatu, ya sepatunya dijaga baik-baik. Jangan sudah bosan disileti biar bisa beli lagi. Itu namanya tidak berbuat ihsan. Ya, kalau daripada dirusak lebih baik diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan misalnya. Itu berbuat ihsan. Kita membeli kendaraan, kendaraan itu dirawat baik-baik. Saatnya untuk servis ke bengkel, ya servis ke bengkel. Jangan terus mentang-mentang mesin, nggak merasakan ini. Tetapi kita diperintah untuk berbuat baik kepada kendaraan kita. Ya kalau tidak berbuat baik, nanti kejelekan, berbuat jeleknya itu nanti akan menimpa kepada diri orang yang mengendarainya. Kan kadang-kadang ada sepeda motor tiba-tiba berhenti di jalan, mogok, krek. Ya kalau di belakang tidak ada kendaraan. Kalau di belakang ada kendaraan, na'udzubillah. Itu maksudnya. Jaga baik. Diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perbuatan ihsan kepada siapapun, kepada apapun. Benar-benar sesuatu itu berada di tangan seorang muslim, maka ia akan terawat dengan baik. Ia akan terjaga dengan baik. Ia akan terpelihara dengan baik. Kenapa? Apa landasan seorang muslim melakukan itu semua? Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Sehingga perilaku seorang muslim pasti perilakunya itu akan menebarkan kebaikan. Ya, sepeda motor yang benda mati sekalipun akan baik. Ya. Secara periodik olinya diganti. Karena dia menjaga supaya mesin motor tersebut, mesin sepeda motor tersebut baik. Dan dia telah berbuat baik kepada mesin sepeda motor itu. Itu perintah syariat. Perintah Rasulullah SAW. Lihat, kalau kita mengamalkan satu hadis ini saja, barang-barang yang ada di sekitar kita ini terawat dengan baik. Terpelihara dengan baik. Kita punya kamar mandi, dirawat baik-baik. Tidak asal pakai saja. Kenapa? Nah, kalau tidak dirawat baik-baik akan tumbuh jamur, bisa menjadi licin lantainya.
Ya. Orang bisa terpeleset. Lihat bagaimana akibat dari tidak merawat kamar mandi. Itu satu contoh bagaimana ketika seorang muslim itu berbuat baik kepada kamar mandi itu bersih, kamar mandi itu lantainya ya, bisa dipijak dan tidak membahayakan orang yang menginjaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Terawat. Sungguh, bila seorang muslim ini benar-benar mengamalkan agamanya dengan baik, ya, apa yang ada di sekitarnya akan baik. Apa yang ada di sekitarnya akan baik. Ya, punya baju dirawat. Ya. Oh, enggak mentang-mentang, oh, jubah saya banyak kok, santai aja. Tapi tetap wajib untuk dirawat. Ya, dicuci, ya, supaya bersih, disetrika, supaya rapi, dan seterusnya. Ya, ketika Anda dipakai ke masjid, dikasih parfum, minyak wangi, sehingga kehidupan seorang muslim betul-betul kemanapun ia berada, dimanapun ia berada, selalu menebar kebaikan. Jangankan kepada istri dan anaknya, kepada bajunya saja dia berbuat baik. Ya. Jangankan kepada istri dan anaknya, ya. Kepada pohon bonsainya saja yang ada di teras rumahnya itu dia baik. Jangankan kepada istri dan anaknya, kepada kamar mandinya saja dia baik. Jangankan kepada istri dan anaknya, kepada sepeda motornya saja dia rawat baik-baik. Ia percantik sepeda motor itu. Kalau mesinnya kotor, ia bersihkan. Ya. Nah, kalau sepeda motor saja dibersihkan kalau kotor, bagaimana dengan wajah istri kalau kotor? Dibersihkan. Ya. Dibelikan make up, ya, bahan-bahan make up, ya, pembersih wajah, diberikan lipstik, ya, biar bisa berdandan di hadapan suaminya. Siapa yang senang? Suaminya. Ya. Masa di hadapan suaminya masih pakai pakaian bau gas? Sekali-kalilah bau parfum. Ya. Kalau kehidupan seorang muslim benar-benar, ya, mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya, ya, berbagai kebaikan itu akan bertebaran di sekitar muslim tersebut. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menerima amal hambanya, menerima amal seorang muslim, orang yang beriman, hanya menerima yang baik saja. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya, hadis dari Abu Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayyuhan nasu, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. La yaqbalu, Allah tidak akan menerima illa thayyiban, kecuali yang baik saja.
Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, fi hadzal hadithi wasafullah jalla wa ala bi annahu thayyibun. Di dalam hadis ini mengungkapkan pensifatan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala bi annahu thayyibun, bahwasanya Allah itu thayyibun, zat yang maha baik. Fahuwa subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala thayyibun bimakna, ya, thayyibun itu maknanya annahu munazzahun, sesungguhnya Allah itu munazzahun, suci, suci, ya, anin naqais, dari segala macam bentuk kekurangan, wal uyub, dan dari segala macam aib, cacat celak. Allah itu terbebas, suci dari segala macam uyub, dari segala macam cacat celak, dari segala macam kekurangan-kekurangan. Fahuwa thayyibun fi dzatihi, dia Allah itu baik secara zatnya. Wa fi asma'ihi wa sifatihi, dan Allah itu maha baik, thayyibun, di dalam asma'ihi, nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa fi awamirihi wa nawahihi, dan Allah itu maha baik di dalam hal perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Maka segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dikerjakan, untuk ditinggalkan, maka sesuatu yang dilarang itu pasti baik. Larangannya itu pasti akan mengakibatkan kebaikan. Jadi perintahnya akan berbuah kebaikan. Ya, larangan kalau tidak dikerjakan artinya ditinggalkan, itu pun larangan itu pun akan mendatangkan kebaikan. Fahuwa thayyibun, maka dia Allah itu maha baik. Ya. Min kullil wujuhi subhanahu wa ta'ala, dari berbagai sisi Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya baik. Ini terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di dalam hadis ini, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyibun. Thayyib apanya? Baik apanya? Semuanya. Semua sisinya. Walidzalika, karena itulah, la yaqbalu minal a'mali wal aqwali wal maqasidi, karena itulah Allah tidak akan menerima al-a'mal, amal-amal manusia, wal aqwal, ucapan-ucapan manusia, wal maqasid, niat maksud manusia, niat-niatnya, maksud-maksudnya dari seseorang, illa, kecuali makana thayyiban, kecuali bila amal-amal itu amal yang baik, kecuali bila ucapan-ucapan itu ucapan yang baik, kecuali bila niat, maksud, niat dan maksudnya baik, baru kemudian Allah akan menerima. Fala yaqbalu, dan Allah tidak akan menerima al-khabitha, sesuatu yang jelek. Allah tidak akan terima.
minal aqwal, ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang jelek, wal a'mal, perbuatan-perbuatan yang jelek, wal maqasid, maksud-maksud, niat-niat yang jelek, Allah tidak akan menerima. Fala yaqbalu illa thayyib. Allah akan menerima, tidaklah Allah akan menerima kecuali yang baik saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-10. Surat Fatir ayat ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi, dan kepada Allah lah yas'adu al-kalamu, ya, kalam al-kalamu thayyib, kalam yang baik itu yas'adu, akan naik ke atas langit sana. Ya. Jadi kepada Allah lah yang akan naik, yaitu al-kalamu thayyib, ucapan yang baik. Fahuwa la yaqbalu illa al-kalama thayyib. Allah tidak akan menerima kecuali perkataan yang baik. Ammal khabith, adapun ucapan yang baik, adapun ucapan yang buruk, yang jelek, amal yang buruk, niat yang buruk, fa innahu la yaqbaluhu, maka Allah tidak akan menerimanya. Sawa'an kana khabithan bima'na radi, baik itu jelek dalam bentuk, ya, kejelekan itu sesuatu yang hina, yang rendah. Au kana khabithan, ya, atau jelek itu dalam bentuk zatihi, bentuk zatnya. Seperti apa? Ya. Kal maitati wal khamri wal khinzir. Ya. Seperti al-maitah, bangkai. Bangkai secara zat memang busuk, jelek. Ya. Wal khamri, demikian juga khamr, minuman keras. Secara zat, bendanya itu sendiri memang jelek. Ya. Wal khinzir, babi. Ya. Secara zat memang jelek, karena itulah diharamkan. Ya. Baik al-maitah, bangkai, ya, khamr, khinzir, babi, diharamkan di dalam syariat. Au khabithan, atau jelek fi maksabihi, jelek karena hasil usaha. Ya. Jelek karena hasil usaha. Seperti apa? Kariba, uang dari hasil riba. Wariswah, ya, dari hasil suap. Wal kumar, dari hasil perjudian. Wa ghairi dzalik, dan yang selain daripada itu. Fal khabithu, maka sesuatu yang jelek itu imma an yakuna khabithan fi dzatihi, ya, baik jeleknya itu dalam bentuk zatnya, wa imma an yakuna khabithan fi maqsabihi, ya, atau jeleknya itu karena memang hasil usaha, wa tariqil husuli alaih, ya, hasil usaha yang memang jelek hasil usahanya itu. Ya. Hasil mencuri misalnya. Itu hasil yang meskipun barangnya mungkin ya beras halal, tapi hasil usaha mencuri. Naudzubillah. Ya. Famahma tasaddaqal insanu min kasbi khabith, maka apapun bentuk dari apa yang diusahakan oleh seseorang yang usaha itu adalah usaha yang jelek, maka tetap dinilai sebagai sesuatu yang jelek. Meskipun zatnya
Ya, zatnya sesuatu yang tidak jelek misalkan. Fa innallaha la yaqbaluhu, maka Allah tidak akan menerima. Wa kadzalika la yaqbalul amal. Demikian juga Allah tidak akan menerima satu amal illa idza kana thayyiban, kecuali apabila amal itu adalah amal yang baik. Maknanya amal yang baik itu an yakuna khalisan, amal itu ditunaikan dengan penuh keikhlasan, ya, liwajhillahi azza wa jal, keikhlasan mengharap wajah Allah azza wa jal. Ya. Nah, jadi amalnya itu, perbuatannya itu memang karena ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau amal itu niatnya jelek, ya, seperti apa niat jelek? Laisa fihi syirkun wala riyaun. Ya, amal yang ikhlas, di dalamnya tidak ada kesyirikan, tidak ada riya, ya, ingin pamer. Ya, wa yakuna sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amal itu pun mencocoki, selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa fihi bid'atun, di dalam amal itu pun tidak mengandung kebid'ahan. Wala khurafatun, amal itu pun tidak mengandung khurafat, dongeng-dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihan riwayatnya. Wa innama huwa ala wafqi sunnah, tetapi amalan itu sesuai dengan tuntunan sunnah. Fahadha huwal amalu thayyib, maka itulah yang disebut dengan amal yang baik. Alladzi yataqabbaluhu Allahu subhanahu wa ta'ala, yang amalan yang seperti itulah yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau amal. Maka penting sekali amal itu, niatnya harus baik. Ya, beramal bukan pamer. Ya, beramal bukan ingin supaya dipuji oleh orang lain. Ya, ya, beramal supaya ingin disebut ya, orang yang dermawan, orang yang baik hati misalkan. Ya. Maka kalau niat-niatnya seperti itu, dia beramal supaya ingin disebut dermawan, dia beramal supaya ingin disebut sebagai orang yang baik hati, dia beramal supaya namanya menjulang tinggi. Ya. Kalau amalnya seperti itu amal yang buruk, amal yang jelek. Kalau amalnya jelek, Allah tidak akan terima. Allah tidak akan menerima amalan yang seperti itu. Ya, sudah capek-capek beramal. Ya. Pergi haji, pergi umroh. Ternyata terbetik di dalam hatinya. Ayo, foto-foto, selfie. Ya, biar teman-teman kita tahu kalau kita umroh. Wah, pamer. Tidak akan diterima. Ya. Sudah mengorbankan uang sekian juta, sudah mengorbankan waktunya, ya, jauh-jauh datang ke sana, amalnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Biar nanti di depan namanya ada huruf H. Kan keren kalau di depannya ada huruf H. H. Ahmad. Kalau gitu sih bisa. Kaget-kagetan aja. Apa ingin dipuji seperti itu? Ya.
Kan bukan untuk seperti itu orang beramal. Benar-benar amal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kadzalikal qaulu thayyib, demikian juga ucapan yang baik. Min zikrillah, seperti zikrullah, berzikir, menyebut nama Allah. Kat tasbih, bertasbih, wa tahlil, bertahlil, wa takbir, bertakbir. Wa kadzalika thayyibu minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Demikian juga termasuk amalan yang baik, yaitu ucapan yang baik, yaitu memerintahkan yang ma'ruf, menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf, dan mencegah orang untuk tidak berbuat kemungkaran. Wa da'wati ilallah, juga berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah dengan ucapan yang baik. Berdakwah itu jangan menggunakan ucapan-ucapan yang buruk. Jangan menggunakan ucapan-ucapan yang jelek. Akibatnya apa? Oh, bisa diberangus dakwahnya. Kejadian di Lombok, masjid dibakar. Kenapa? Penceramahnya mengucapkan kata-kata yang menghina sesepuh sana. Di Madura, masjidnya digembok oleh masyarakat. Ya, karena menyebut nama seekor hewan yang ditujukan kepada tokoh masyarakat di situ. Paham ya maksudnya? Saya nggak mau menyebutkan nama binatangnya, karena memang itu biasanya digunakan untuk menjelek-jelekan orang. Ya, akibat dari ucapan jelek ini dampaknya, bukan hanya masjid dibakar, bukan hanya masjid digembok, tapi dampaknya bisa keamanan negeri ini bisa berdampak, bisa mengganggu keamanan ketertiban negeri NKRI ini. Contoh, di Kota Malang ada demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat dari Indonesia Timur. Ini kejadian. Silakan nanti di-search beritanya. Nah, aparat yang menjaga menyebut orang-orang yang demo ini dengan sebutan nama hewan. Menyebut nama hewan. Kemudian viral. Diterima oleh yang di pulau sana, Indonesia Timur. Tidak terima. Tidak diterima kalau mereka disebut dengan nama hewan itu. Akibatnya apa? Demonstrasi besar-besaran di Indonesia Timur. Kantor-kantor pemerintahan dibakar. Di Manokwari, terus di mana lagi? Di Wamena. Sorong. Nah, yang kasihan, ini dalam keadaan situasi anarkis, chaos. Yang kasihan kan saudara-saudara kita, terutama yang Muslim, yang buka warung Padang, yang jualan pakaian, yang apa di pasar, terkena dampaknya. Kemudian apa? Di sana pun menggunakan istilah rasis. Setiap orang Jawa diancam. Hanya dengan sebab ucapan.
menggoncangkan stabilitas negara. Yang mengucapkannya bukan 1000 orang, yang mengucapkannya 1 orang. Tetapi membuat anarkis, chaos, dan mengganggu stabilitas negara. Itu akibat dari ucapan. Maka wadakwah ilallah, berdakwah ke jalan Allah, gunakan kata-kata yang baik. Supaya usaha dakwahnya, amal dakwahnya, ucapan dakwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan ucapan-ucapan yang membuat sejuk. Ya. Kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad jangan dikira di penjara tidak diprovokasi. Imam Ahmad di dalam penjara didatangi oleh para fuqaha. Fuqaha ini orang-orang yang ngerti agama. Fuqaha Baghdad datang ke Imam Ahmad yang saat itu ada di dalam penjara. Intinya apa? Intinya ingin Imam Ahmad bergerak, menyampaikan wasiat, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan ke umat di luar penjara sana. Karena apa? Karena penguasa sudah sedemikian menekan habis kaum muslimin. Dan berapa orang yang dipenjara. Tapi Imam Ahmad tidak terprovokasi. Imam Ahmad malah meredam para fuqaha Baghdad ini. Mengingatkan mereka, menasehati mereka, meredam para fuqaha Baghdad ini. Ya. Agar tidak menumpahkan darah kaum muslimin. Ingat, jangan sampai engkau mematahkan tongkat kaum muslimin. Jangan sampai kalian menumpahkan darah kaum muslimin. Itu Imam Ahmad meredam para fuqaha ini supaya udah sabar kalian, sabar. Nah, itu ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang seperti itulah yang masuk dalam tanasuh fillah, menasehati, termasuk dalam ad-da'wah ilallah. Sehingga ucapan-ucapan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wan nasihati, begitu juga dalam menasehati. Kita sebagai orang tua, kalau menasehati anaknya, jangan menyebut kata-kata yang jelek. Misalnya apa? Kurang apa? Oh, disambung, ajar katanya. Jangan mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya. Jangan kalau mau menasehati anak-anak, jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang menjatuhkan mental anak. Begitu saja nggak bisa. Nah, itu menjatuhkan mental anak. Jangan ketika mau menasehati anak, jangan kemudian anak itu dikerdilkan, diremehkan. Itu ucapan-ucapan yang tidak baik. Begitu juga kalau mau menasehati istri. Jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang menjadikan istri kemudian patah hati, patah arang. Sampai mengucapkan balasannya, ucapan balasan apa? Mas, kembalikan saya ke orang tua saya. Nah. Jangan seperti itu. Istri punya hati, punya perasaan. Jaga perasaannya, jaga hatinya, jangan sampai terluka. Betul-betul itu berawal dari ucapan, berawal dari kata-kata. Maka ketika memberikan nasihat,
Ya, gunakan kata-kata yang baik. Qala kullu hadza minal kalimit thayyib, maka ini semua termasuk kata-kata yang baik. Allazi yataqabbaluhu Allahu, yang Allah akan menerima kata-kata tersebut. Wa yarfa'uhu subhanahu wa ta'ala, dan kata-kata itu akan naik ke atas langit, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik kalimat yang baik itu. Subhanallah, luar biasa. Ucapan seorang muslim yang baik diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapannya naik ke atas langit. Ya. Termasuk ucapan yang baik, doa. Apalagi doa di penghujung akhir malam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis yang sahih, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Artinya apa? Ya. Waktu doa itu dikabulkan. Waktu diijabahi doa. Sepertiga akhir malam. Gunakan doa itu. Untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk usaha kita, untuk perdagangan kita, untuk bisnis kita, untuk akhirat kita. Semuanya panjatkan doa itu. Untuk keselamatan kaum muslimin dimanapun berada. Doakan juga kaum muslimin. Doakan juga terkhusus salafiyin. Ya. Doakan. Di sepertiga akhir malam. Ya. Nah. Itu doa itu termasuk ucapan yang baik. Ya. Akan naik ke atas langit. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Amal qaulul khabith, adapun ucapan yang jelek, fa inna allaha yarudduhu wa yabghaduhu, maka sesungguhnya Allah akan menolaknya dan akan membencinya. Tidak hanya menolak, membenci. Allah tidak suka. Apa ucapan yang buruk itu, ucapan yang jelek? Minal kadzib. Contohnya dusta, bohong, hoaks. Karena seorang muslim itu, orang yang beriman pantang berdusta, pantang berbohong. Berguraunya saja tidak dengan cara berbohong. Nabi SAW didatangi nenek-nenek. Bilang sama nenek-nenek, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Kata Nabi SAW, di surga tidak ada nenek-nenek. Sedih nenek-nenek ini, sedih sekali. Dia pergi dalam keadaan sedih. Kemudian kata Nabi SAW, susul nenek-nenek itu. Katakan, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Karena orang yang masuk surga semuanya muda kembali. Maksudnya apa Nabi SAW? Mengguraui nenek-nenek ini. Mengguraui. Bercanda. Ya Rasulullah, tolong doakan saya masuk surga. Surga nggak ada nenek-nenek. Bercanda. Akhirnya sedih nenek-nenek itu minta disusul sana. Beritahu maksudnya di surga itu tidak ada nenek-nenek itu, maksudnya memang muda semua. Kembali muda. Nah, dan nenek-nenek pun kalau nanti masuk surga akan muda lagi. Nah, jadi bercandanya saja tidak berbohong. Apalagi dalam mengucapkan obrolan, dalam mengucapkan ya, dalam berinteraksi, berbicara. Itulah seorang
hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, menjaga ucapannya, tidak kemudian mengandung kedustaan. Ya. Tidak mengandung kedustaan. Jadi kalau kita sebagai orang tua sudah janji kepada anak kita, ya, nanti malam kita pergi ya penuhi janjinya. Jangan kemudian, aduh, abah capek nih, ya, nah kecewa nanti anak. Ya. Jangan mengajari anak untuk kemudian ya, berdusta. Ya. Na'udzubillah. Wal ghibah. Kata-kata jelek itu termasuk ghibah. Membicarakan kejelekan orang lain. Yang orang lain tersebut kalau mendengarnya tidak akan suka. Bahkan membencinya. Ya. Ghibah. Wan namimah. Demikian juga namimah. Adu domba. Mengadu domba. Kadang-kadang orang tidak sadar kalau akibat ucapannya itu mengadu domba antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Orang bilang kepada si A, kamu tahu nggak si B itu begini dan begini? Hah? Betul? Benar. Terus akhirnya si A tidak suka lagi kepada si B. Padahal si B ini belum tentu melakukan apa yang diucapkan oleh orang ini kepada si A. Itu namimah. Ya, namam. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Wasyatmi, mencaci maki, mencela, ya, memaki-maki, ya. Terutama kalau sedang marah, keluar semua cacian, makian. Na'udzubillah, jangan dibiasakan seperti itu. Ya, kalau memang marah, kalau bisa diam. Jangan mengeluarkan kata-kata. Kalau bisa marah itu diam, sudah diam. Beristighfar, bagus. Berta'awud, minta perlindungan kepada Allah, bagus. Jangan kemudian meluapkan kemarahan sebebas-bebasnya. Gelas dilempar, pintu dibanting, telinga anak dijewer, panci di dapur dilempar. Naudzubillah. Jangan marah itu ya marah. Mungkin seseorang manusia itu ya mungkin bisa saja marah. Tetapi jangan diekspresikan dengan ekspresi yang buruk, yang jelek. Kalau marah tahan amarahnya. Rasulullah SAW marah tidak kemudian mengeluarkan kata-kata jelek, kata-kata umpatan, kata-kata caci maki. Tidak. Nah itu wa qauli zur, ucapan dusta, wa syahadati zur, persaksian palsu, wa jami'il aqwalil khabithah, dan semua ucapan-ucapan jelek lainnya. Ucapan-ucapan jelek lainnya. Wa syirki, nah, perbuatan syirik, kesyirikan, wal kufri, perbuatan kufur. Kulluha, semuanya, aqwalun khabithatun, ucapan-ucapan yang jelek. La tartafi'u ilallahi azza wa jal. Ucapan-ucapan itu tidak akan naik. Tidak akan naik kepada Allah azza wa jal. Wala tuqbal, dan tidak akan diterima.
Duhur jam berapa? Mana ada jam duhur? Berapa? 11? 12:05. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis supaya nanti kita ketika masuk duhur kita jeda untuk azan. Kemudian setelah selesai azan saya baca pertanyaan, beberapa pertanyaan, setelah itu saya tutup, kemudian kita sholat duhur. Silakan kalau ada yang mau nulis pertanyaan, silakan. Qala qauluhu la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. At-thayyibu min kulli syai', baik dalam segala hal. Yakhruju bidzalika ma kana khabithan. Di luar dari yang baik-baik itu adalah sesuatu yang jelek. Fa innallaha jalla wa ala, maka sesungguhnya Allah jalla wa ala yarudduhu wa la yaqbaluhu. Sesungguhnya Allah akan menolaknya dan tidak akan menerimanya. Ini terkait dengan amalan manusia. Amalan orang yang beriman. Jadi jelas sekali bagaimana satu amalan itu akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu, makanlah kalian, minat thayyibat, dari yang baik-baik, wa'malu, dan bekerjalah kalian, beramallah kalian, salihan, beramal yang baik, beramal yang soleh. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik, ay minal halal, yaitu makan dari yang halal. At-thayyibu huwa al-halal. Yang dimaksud di dalam ayat ini, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Maksud dari at-thayyibu, maksud dari dalam firman Allah ini, at-thayyib baik, maknanya adalah huwa al-halal. Itu adalah makanan yang halal. Wal khabithu huwa al-haram. Sedangkan makanan yang jelek, makanan yang buruk adalah makanan yang al-haram, yang haram. Wallahu amara bil akli minat thayyibat, dan Allah memerintahkan makan minat thayyibat, dari makanan-makanan yang baik-baik. Ai minal mubahat, yaitu dari makanan-makanan yang memang itu mubah, boleh untuk dikonsumsi. Wa naha anil akli minal haram, dan mencegah agar seseorang tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram, tidak makan yang haram. Wal khaba'ith, dan makan yang jelek. Tsumma dzakara ma yatarattabu ala aklil halal. Kemudian di dalam ayat itu disebutkan dampak, akibat dari seseorang yang mengkonsumsi makan makanan yang halal. Apa itu? Di dalam ayat disebutkan, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'malu salihah, dan beramallah kalian dengan amal yang soleh. Fa'aklul halal, maka makanan yang halal, mengkonsumsi yang halal, yu'inu, akan membantu. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fa'aklul halal, makan yang halal, yu'inu, akan membantu, alal amalis soleh,
membantu seseorang untuk bisa beramal soleh. Ya. Jadi makanan-makanan yang dikonsumsi oleh seorang hamba itu berpengaruh kepada amalan-amalannya. Qala wa yaj'alul amala salih mutaqabbalan, dan menjadikan amal soleh itu akan menjadi amal yang diterima. Wa ammal aklul haram, adapun makanan yang haram, haram itu bisa secara zat, bisa secara usaha, hasil usaha. Ya, kalau secara zat tadi apa? Seperti bangkai, daging khinzir, babi, ya kan? Atau darah, atau khamar misalkan. Itu secara zat haram. Ya. Atau haramnya karena hasil usaha. Dari hasil riba, dari hasil suap, ya, dan berbagai macam. Dari hasil judi misalnya. Nah, maka wa ammal aklul haram, adapun seseorang yang makan makanan yang haram, fa innahu, maka sesungguhnya yuthabbitu, akan menghambat pada dirinya, wa yukassilu, akan menjadikan dirinya malas, anil amali soleh, untuk melakukan amal soleh. Ini perkataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Bagaimana korelasi hubungan antara makanan halal dengan amalan soleh, antara makanan yang haram dengan amal seseorang. Ada pengaruhnya. Jadi akibat mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka menjadikan apa? Yuthabbitu wa yukassilu anil amali saleh, menjadikan orang itu tercegah, terhambat, dan merasa malas untuk melakukan amalan soleh. Wa yukhadzilul insan, dan akan menjadikan orang yang rendah, orang yang hina. Walidzalika tajidul ladzina ya'kulunal haram. Demikian pula orang yang mendapati mengkonsumsi makanan yang haram, wa yaktasibunal haram, dari hasil usaha yang haram, min ab'adin nasi anit ta'ati wa anil ibadat, yang akan menjauhkan orang itu untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, dan akan menjauhkan orang itu untuk melakukan ibadah-ibadah. Untuk melakukan peribadahan. Wa aksalin nasi anis salawat, menjadikan orang itu malas salat. Li'annal harama, karena sungguhnya sesuatu yang haram itu fakula fi butunihim, telah memberatkan perutnya. Telah menjadikan perutnya berat karena dimasuki barang yang haram. Wa qulubihim, dan memberatkan hatinya, hatinya kotor. Fakasallahum anit ta'ah, maka mereka pun menjadi malas mengerjakan ketaatan. Mengerjakan ketaatan. Bi khilafil ladzi yataghadha bil halal, berbeda dengan orang yang mengkonsumsi sesuatu yang halal, wa yataharral halal, dan ia senantiasa berusaha mencari yang halal. Fa inna dzalika, maka yang demikian itu yu'inuhu ala ta'atillah, akan membantu dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa yulinu qalbahu, dan akan menjadikan hatinya itu lembut. Wa yuraqqiquhu, dan akan menjadikan hatinya itu ya lembut, ya. Artinya sensitif menerima kebenaran. Ya, mudah menangis. Ya, mengingat dosa-dosanya dan seterusnya. Lain, hatinya lembut sekali. Ya. Orang yang hatinya lembut tuh kalau dinasehati mudah. Masya Allah, saya banyak sekali dosanya, begitu. Dan seterusnya. Ya. Taib, mungkin ada waktu 5 menit lagi atau 7 menit lagi. Silakan untuk persiapan, barangkali ada yang mau wudu dan lain sebagainya. Dan muadzin tolong bersiap-siap untuk azan. Saya jeda dulu, istirahat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.